Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah Rahmah, NIM 20 24 10 10 10 83 dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan menjelaskan soal dari studi kasus 1 dan studi kasus 2. Pada studi kasus 1 ini kita memiliki soal Fasilkom memiliki beberapa lab. Setiap lab memiliki nama dan deskripsi. Setiap lab dipimpin oleh kepala lab. Kepala lab bisa berganti-ganti. Setiap lab di Fasilkom memiliki beberapa barang yang bisa dipinjamkan. Setiap barang memiliki nomor pengenal yang dicetak di barang, jenis barang, dan deskripsi barang. Setiap jenis barang bisa terdiri atas beberapa item barang yang berbeda. Misal lab basis data memiliki 17 barang berjenis komputer. Setiap komputer memiliki nomor pengenal dan deskripsi yang berbeda. Barang di lab bisa dipinjamkan untuk kegiatan UKM di lingkup Fasilkom. Sebuah UKM bisa mengadakan beberapa kegiatan. Untuk menjalankan sebuah kegiatan bisa dilakukan beberapa peminjaman barang ke lab. Setiap peminjaman bisa meminjam beberapa barang di satu lab. Setiap untuk satu kegiatan bisa dilakukan beberapa kali peminjaman. Untuk meminjam barang ke lab yang berbeda perlu dilakukan peminjaman baru. Dalam sebuah peminjaman, perlu dicatat peminjaman yang dilakukan dari lab apa, tanggal persetujuan ke lab, barang apa saja yang dipinjam, penanggung jawab peminjaman dari UKM, untuk kegiatan apa UKM-nya, tanggal pengambilan barang, serta asisten yang memproses pengambilan barang. Kondisi barang saat dipinjam juga perlu dicatat. Setelah selesai, maka UKM mengembalikan barang via asisten. Perwakilan UKM yang mengembalikan barang pun dicatat. Asisten yang menerima barang dicatat. Asisten mencatat tanggal pengembalian serta kondisi barang yang dikembalikan. Setiap satu pengembalian bisa mengembalikan barang dari peminjaman yang berbeda-beda. Pada slide selanjutnya, kita melakukan identifikasi entity pada soal studi kasus 1. Dimana dengan cara menentukan sebuah entity itu, kita bisa melihat dari dia benda nyata atau benda abstrak maupun sebuah peristiwa. Entity pada soal ini ada lab, lalu kepala lab, barang, UKM, kegiatan, peminjaman, anggota UKM, asisten, status, dan juga entity jenis. Masing-masing entity ini memiliki alasan mengapa mereka dijadikan entity. Pada entity lab menjadi sebuah entity karena lab merupakan benda nyata. Kepala lab pun juga benda nyata, barang juga benda nyata, UKM benda nyata, kegiatan merupakan sebuah peristiwa. Berlaku yang sama juga kepada peminjaman merupakan sebuah peristiwa. Anggota UKM itu benda nyata, asisten itu benda nyata, status itu benda abstrak, dan jenis itu benda abstrak. Di slide ini kita akan mengidentifikasi atribut pada entity yang sudah kita tentukan tadi. Sebelumnya, setiap entity itu harus memiliki UID. Di sini ada dua, yaitu ada primary UID dan ada secondary UID. Setiap entity itu wajib memiliki primary UID, tapi tidak selalu memiliki secondary UID. Untuk primary UID, jangan memilih UID yang nilainya rentan berubah. Primary UID pun dibagi menjadi dua, yaitu ada yang natural dan ada yang artificial. Di mana artificial adalah atribut buatan yang sengaja ditambahkan ke entity agar menjadi pembeda dibandingkan entity lainnya. Sedangkan natural memang sudah asalnya dari atribut itu. Nah, sebelumnya atribut pun juga ada yang bersifat mandatory dan ada yang bersifat opsional. Mandatory itu atribut itu bersifat wajib karena dibutuhkan datanya, seperti contohnya NIM, nama, alamat, email, nomor HP, tanggal. Nah, kalau yang atribut yang opsional itu bebas boleh ditambahkan atau tidaknya, mungkin seperti deskripsi, hobi, dan lain-lainnya. Pada entity lab, kita memiliki atribut ID, nama, dan deskripsi, di mana ID berperan sebagai primary UID, nama berperan sebagai secondary UID, dan deskripsi berperan sebagai atribut opsional. Lalu pada entity kepala lab, ada atribut NIP dan nama, di mana NIP berperan sebagai primary UID dan nama berperan sebagai secondary UID. Pada entity barang, terdapat atribut ID barang, nama barang, dan deskripsi.
di mana ID barang berperan sebagai primary UID, nama barang berperan sebagai secondary UID, dan deskripsi berperan sebagai atribut opsional. Selanjutnya pada entity UKM, ada atribut ID UKM, nama UKM, dan deskripsi, di mana ID UKM berperan sebagai primary UID, nama UKM berperan sebagai secondary UID, dan deskripsi berperan sebagai atribut opsional. Selanjutnya pada entity kegiatan, ada atribut ID kegiatan dan tanggal kegiatan, di mana ID kegiatan berperan sebagai primary UID dan tanggal kegiatan berperan sebagai atribut mandatori. Selanjutnya pada entity peminjaman, ada atribut ID peminjaman, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian, di mana ID peminjaman berperan sebagai primary UID dan tanggal peminjaman beserta tanggal pengembalian berperan sebagai atribut mandatori. Lalu pada entity anggota UKM, ada atribut name dan nama, di mana name sebagai primary UID dan nama sebagai secondary UID. Pada entity asisten, ada atribut name dan nama, di mana name jadi primary UID dan secondary UID-nya nama. Lalu pada entity jenis, ada atribut ID jenis, nama, dan deskripsi, di mana ID jenis jadi primary UID, nama jadi secondary UID, dan deskripsi menjadi atribut opsional. Yang terakhir ada entity status, di mana atributnya ID status yang menjadi primary UID. Selanjutnya pada slide ini kita akan mengidentifikasi relationship yang ada antara entity satunya dengan yang lainnya. Warna ungu pada tabel ini ditandakan untuk menandakan bahwa adanya hubungan antara entity yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama, ada hubungan entity lab dan kepala lab, karena setiap lab hanya bisa mencantumkan lebih dari satu kepala lab, dan setiap kepala lab hanya bisa dicantumkan satu dan hanya satu lab. Untuk entity lab dan dengan barang, setiap barang hanya bisa satu dan hanya satu di lab. Lalu setiap lab bisa mempunyai lebih dari satu barang. Lalu hubungan dengan entity lab dan peminjaman, setiap lab bisa dilakukan di peminjaman, dan setiap peminjaman hanya bisa dilakukan di satu lab. Lalu pada entity lab dan entity asisten, itu setiap lab hanya bisa mencantumkan satu dan hanya satu asisten, dan setiap asisten bisa dicantumkan lebih dari satu lab. Untuk yang selanjutnya ada entity kepala lab dan asisten, di mana setiap kepala lab punya lebih dari satu asisten, dan setiap asisten mempunyai satu dan hanya satu kepala lab. Lalu selanjutnya entity barang dan peminjaman, di mana setiap barang bisa dilakukan satu dan hanya satu peminjaman, dan setiap peminjaman bisa dilakukan lebih dari satu barang. Selanjutnya entity barang dengan entity jenis, di mana setiap barang mempunyai satu dan hanya satu jenis, dan setiap jenis bisa terdiri dari atas beberapa barang yang berbeda. Lalu entity UKM dengan entity anggota UKM, di mana setiap UKM memiliki lebih dari satu anggota UKM, dan setiap anggota UKM hanya bisa mencantumkan satu dan hanya satu UKM. Untuk kegiatan, entity kegiatan dan entity peminjaman, itu sebuah kegiatan bisa dilakukan beberapa peminjaman, dan setiap peminjaman hanya bisa dilakukan satu kegiatan. Untuk entity peminjaman dan anggota UKM, setiap anggota UKM bisa melakukan lebih dari satu peminjaman, dan setiap peminjaman hanya bisa mencantumkan satu anggota UKM. Untuk entity peminjaman dengan entity asisten, setiap asisten bisa mencantumkan lebih dari satu peminjaman, dan setiap peminjaman hanya bisa mencantumkan oleh satu asisten. Lalu entity peminjaman dengan entity status memiliki hubungan setiap peminjaman mencantumkan satu dan hanya satu status, dan setiap status bisa dicantumkan lebih dari satu peminjaman. Untuk slide selanjutnya kita akan membahas studi kasus 2, di mana di sini soalnya diberikan sebuah bulan pembelian yang ada kode part, nama parts, kuantum, harga, diskon, dan jumlah. Ya, jadi langsung kita bahas saja. Yang pertama, kita akan membahas identifikasi entity pada soal studi kasus 2. Di mana di sini entity-nya ada entity kendaraan, entity mekanik,
entity spare parts, entity transaksi, dan entity detail faktur. Dimana di sini kendaraan memiliki alasan dijadikan entity karena kendaraan merupakan benda nyata, mekanik benda nyata, spare parts itu benda nyata, transaksi dijadikan entity karena merupakan sebuah peristiwa, karena kegiatan, detail faktor merupakan sebuah benda abstrak. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi atribut di entity. Yang pertama, pada entity kendaraan kita memiliki atribut ID kendaraan, merek, warna, dan tanggal, di mana ID kendaraan berperan menjadi primary UID, merek, warna itu berperan sebagai atribut opsional, dan tanggal berperan sebagai atribut mandatori. Selanjutnya, pada entity mekanik, kita memiliki atribut ID mekanik dan nama, di mana ID mekanik berperan sebagai primary UID dan nama berperan sebagai secondary UID. Lalu pada entity spare parts, kita memiliki atribut ID spare parts, nama, stok, dan harga diskon, di mana di sini ID spare parts berperan sebagai primary UID, nama berperan sebagai secondary UID, stok, harga, dan diskon berperan sebagai atribut opsional. Selanjutnya, pada entity transaksi terdapat atribut ID transaksi dan tanggal, di mana ID transaksi berperan sebagai primary UID dan tanggal berperan sebagai atribut mandatori. Yang terakhir ada entity detail faktor, di mana di sini hanya ada satu atribut, yaitu ID detail faktor yang berperan sebagai primary UID. Lalu selanjutnya kita akan mengidentifikasi relationship yang ada antara entity satu dengan yang lainnya dengan warna hijau sebagai tanda di mana ada hubungan di antara entity satu dengan yang lainnya. Untuk yang pertama, ada hubungan entity kendaraan dengan entity transaksi, di mana setiap transaksi bisa mencantumkan satu dan hanya satu kendaraan, dan setiap kendaraan harus dicantumkan pada satu atau lebih transaksi. Lalu selanjutnya entity mekanik dengan entity transaksi, di mana setiap transaksi bisa mencantumkan satu dan hanya satu mekanik, dan setiap mekanik harus dicantumkan pada satu atau lebih transaksi. Lalu selanjutnya entity transaksi dengan entity detail faktor, di mana setiap detail faktor harus dimiliki satu dan hanya satu transaksi, dan setiap transaksi bisa memiliki satu atau lebih detail faktor. Lalu yang terakhir ada hubungan antara entity spare parts dan entity detail faktor, yang mana setiap detail faktor harus dimiliki satu dan hanya satu spare parts, dan setiap spare parts bisa dimiliki satu atau lebih detail faktor, atau setiap detail faktor bisa memiliki banyak spare parts. Berikut penjelasan dari saya terkait tugas BASDA studi kasus 1 dan studi kasus 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.